Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Maaf sudah beberapa minggu tidak upload video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas materi statistika yang judulnya adalah modus. Apa sih modus? Nah, modus dalam statistika berbeda dengan modus dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau modus dalam statistika itu adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau pengulangannya terbanyak. Nah, itu kalau data tunggal langsung bisa kita hitung yang mana modusnya. Nah, kalau untuk data dalam bentuk tabel kita akan gunakan rumus, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 kali panjang kelas. Nah, TB itu sendiri adalah tepi bawah kelas modus. Nanti kita akan bahas yang mana sih itu kelas modus itu. Dan apa itu D1? D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi yang sebelumnya. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya atau setelahnya. Kemudian P itu sendiri adalah panjang kelas. Oke, langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Sudah dituliskan di situ, nilai ulangan dari 15 orang siswa adalah sebagai berikut: 9, 7, 6, 8, 9, 7, 6, 4, 5, 6, 8, 7, 7, 8, dan 5. Oke, banyak data sudah kita ketahui ada 15. Bagaimana cara menentukan modusnya? Kita data. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Gak apa-apa, ini gak harus diurutkan kalau untuk modus. Nanti kalau median itu harus diurutkan. Oke, 9. Kita mulai dari yang paling depan itu 9. 9-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 9-nya adalah 2. Kemudian 7. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berapa lagi? 6. 6-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Setelah itu 8. 8-nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian yang belum ada 4 dan 5. 4-nya ada berapa? 1. Oke, 1. Kemudian 5-nya ada 2. 5-nya ada 2. Nah, dari yang sudah kita hitung bersama tadi, ternyata nilai yang paling banyak muncul adalah 7 atau 7 ya benar, frekuensinya 4. Jadi dia muncul 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jadi 7-nya ada 4. Pengulangannya ada 4 atau frekuensinya ada 4. Dengan demikian modusnya langsung dapat kita ketahui, yaitu modusnya adalah 7. Jadi 7 itu paling sering muncul. Mudah aja kan kalau misalnya datanya tunggal, gampang. Nah, sekarang yang tidak kalah mudahnya, ini hanya perlu ketelitian, adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Soalnya sudah Ibu carikan di kumpulan soal ya. Tabel berikut menunjukkan besarnya uang saku siswa SD dalam satuan ribuan rupiah. Jadi 1 sampai 3.000, 13 orang. 4 sampai 6.000, 25 orang. 7 sampai 9.000, 40 orang. Kemudian 10 sampai 12.000, 10 orang, dan 13 sampai 15.000 ada 12 orang. Yang pertama, kalau untuk mencari modus kita harus menentukan kelas modus. Apakah itu kelas modus? Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya terbesar. Kita lihat frekuensi 13, 25, 40, 10, 12. Mana frekuensi terbesarnya? Frekuensi terbesarnya adalah 40. Berarti kita tandai kelasnya. Nah, dapat. Nah, untuk mencari modus kita ikuti apa yang ada dalam rumus. TB-nya dulu. TB adalah tepi bawah dikurangi TB atau tepi bawah itu adalah batas bawah atau nilai sebelah kiri dikurangi 0,5. Berarti kita punya 7 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah 6,5. Seperti ini. Kemudian D1. Apa itu D1? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya adalah 40. Dikurangi frekuensi yang sebelumnya. Yang sebelumnya berapa? 25. Berarti 40 dikurangi 25 adalah 15. Seperti ini. Mudah ya?
Asal kita ikuti saja. Kemudian yang D2, apa itu D2? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Sesudahnya ada berapa? 10, berarti kita punya 40 dikurangi 10 sama dengan 30. Kemudian panjang kelas. Masih ingat menghitung panjang kelas? Kita hitung pakai tangan 1 sampai 3, berarti 1, 2, 3. Kita ambil salah satu kelas saja, sama. 1, 2, dan 3. Berarti panjang kelasnya ada 3. Coba kita hitung 7 sampai 9. 7, 8, 9. Panjang kelasnya ada 3. Kalau sudah dapat datanya seperti ini, tinggal kita masukkan saja TB. Kita ikuti sesuai rumusnya TB. 6,5 ditambah D1. D1-nya adalah 15 per D1 tambah D2, berarti 15 ditambah 30. Dikalikan panjang kelasnya. Panjang kelasnya ada 3. Nah, tinggal kita tambah 6,5. 6,5 ditambah dengan 15 kali 3, 45 per 15 tambah 30, 45. Sama dengan 6,5 ditambah 45 bagi 45 adalah 1, sama dengan 7,5. Nah, karena dalam ribuan rupiah, berarti modusnya adalah 7,5 dikalikan 1000, yaitu 7.500. Jadi modus atau uang saku yang paling sering diberikan kepada siswa SD tersebut adalah 7.500 rupiah. Seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali. Baik, lanjut ke soal yang nomor 3. Masih modus juga nih. Hasil pengukuran panjang potongan besi disajikan dalam tabel berikut. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah modusnya berapa. Masih ingat langkahnya? Langkah pertama adalah kita menentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar. Langsung dapat di sini. Nah, berarti ini kita tandai. TB-nya adalah batas bawah atau data sebelah kiri dikurangi 0,5. Berarti 116 dikurangi 0,5. Berarti nilainya adalah 115,5. Berikutnya D1. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, berarti 40 dikurangi dengan 22. Berapa? 18. Nah, berikutnya lagi D2, frekuensi kelas modus 40 dikurangi yang sesudahnya 18, yaitu 22. Panjang kelasnya kita hitung 116, 117, 118, 119, 120. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Modus sama dengan TB, berarti 115,5 ditambah D1. D1-nya adalah 18 per D1 tambah D2, berarti 18 tambah 22 dikalikan dengan panjang kelasnya adalah 5. Berarti 115,5 ditambah 18 kali 5 90 per 18 tambah 22 adalah 40. 115,5 ditambah coret nolnya 9 bagi 4 2,25. Sehingga kita peroleh ininya adalah 117,75 cm. Selesai. Nah, mudah saja kan untuk median untuk modus. Yang penting kita harus tahu kelas modus yang mana, kemudian ikuti langkah-langkahnya mencari TB, D1, D2, panjang dan panjang, kemudian baru dimasukkan ke dalam rumusnya. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.